Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelum kita menghadirkan dialog mengenai Kapolres Ngada yang dinonaktifkan ya, kita akan terlebih dahulu mengupdate informasi dari PDIP, ini mengenai kasus Hasto Kristianto. Ini adalah 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Rekan-rekan sekalian, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai, yakni pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat 14 Maret 2025. Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatasnamakan kader-kader partai kami untuk menggugat kepemimpinan partai. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi. Praktik ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Berikutnya saya mempersilakan kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan masing-masing. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Pak Todung Mulya Lubis. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Roni tadi. Saya agak sedikit personal ya, karena saya ingin... Ya pemirsa, itulah konferensi pers dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Roni Talapesi. Kita
kembali menghadirkan kabar lainnya, di mana pemirsa kita juga masih akan menyimak kembali bagaimana pernyataan dari Todung Mulya Lubis, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Itu sudah begitu masif, begitu sistemik, begitu endemik. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu selalu jelek. Sekarang tahun ini memang naik 3 angka, dari 34 menjadi 37. Tapi dalam tahun-tahun kita mendirikan KPK itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu termasuk yang paling jelek di Asia dan di dunia. Karena itu kita betul-betul mendorong dibentuknya KPK. Karena kita ingin memberantas korupsi yang kalau kita melihat, by definition, dari World Bank, itu dikatakan corruption is abuse of power for private gain. Itu rumusan Bank Dunia. Nah, kalau kita membaca undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, dengan merugikan keuangan negara, dan perekonomian negara dan atau. Ini saya nggak menjelaskan secara literal, secara harfiah. Definisi korupsi pasal 2 dan pasal 3. Tapi intinya itu, perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, atau disebut juga bisa jadi memperkaya orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, ini tujuan-tujuan ideal karena kita tidak ingin harta kekayaan bangsa ini, negara ini dirampok. Kita bikin KPK. Nah, saya ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch, lembaga yang pertama-tama berjuang untuk memberantas korupsi. Dan ikut juga sebagai pendiri Transparency International Indonesia. Satu gerakan anti korupsi global yang pusatnya di Berlin dan kita dirikan di Indonesia, dan saya menjabat 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu-waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mau menangani kasus korupsi. Karena buat saya, menangani kasus korupsi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang ingin memberantas korupsi. Jadi saya menghindar dari kasus